Pengertian senyawa hidrokarbon ialah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H, di mana senyawa hidrokarbon merupakan pembakaran sempurna yang akan menghasilkan uap air H2O dan karbon dioksida CO2, dan pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan karbon monoksida atau CO. Sumber utama senyawa karbon adalah minyak bumi dan batu bara. Adanya uap air dapat dideteksi dengan menggunakan kertas kobalt biru yang akan menjadi berwarna merah muda dengan adanya air. Sedangkan adanya gas karbon dioksida dapat dideteksi dengan menggunakan air barit atau CaOH2 atau BaOH2 melalui reaksi CO2 plus CaOH2 CaCO3 plus H2O. Pembagian senyawa karbon itu dibagi menjadi dua, yaitu karbon anorganik dan karbon organik. Karbon anorganik berasal dari makhluk hidup tetapi berada di alam sekitar kita. Umumnya dapat berasal dari sumber daya alam mineral ataupun benda tak hidup, sedangkan senyawa karbon organik ialah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Perbedaan karbon anorganik dan karbon anorganik. Yang pertama, karbon organik berasal dari makhluk hidup. Di dalam strukturnya terdapat rantai atom karbon. Struktur molekulnya dari yang sederhana sampai yang besar dan kompleks, mempunyai isomer, mempunyai ikatan kovalen, titik didih atau titik lelah rendah. Umumnya tidak mudah larut dalam air, kurang stabil terhadap pemanasan, reaksi umumnya berlangsung. Sedangkan karbon anorganik tidak berasal dari makhluk hidup tetapi berada di alam sekitar kita. Umumnya dapat berasal dari material atau benda tak hidup. Di dalam strukturnya tidak terdapat rantai atom karbon. Struktur molekulnya sederhana, tidak mempunyai isomer, mempunyai ikatan ion, titik didih lelah tinggi, mudah larut dalam air, lebih stabil terhadap pemanasan, serta reaksi berlangsung lebih cepat. Karakteristik senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi tiga, yaitu gas, padat, dan cair. Gas tersebut tergolong dalam metana, etana, dan propana, sedangkan padat ialah lilin, parafin, dan yang berbagai polimer yang terdiri dari ribuan rantai atom seperti polietilena. Sedangkan yang cair ialah heksana dan oktana. Karakteristik lain dari senyawa hidrokarbon yaitu karakteristik kimia paling menonjol dari hidrokarbon adalah sifatnya yang mudah terbakar dan kemampuannya untuk membentuk polimer. Hidrokarbon gas atau cair akan bereaksi dengan oksigen di udara, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air serta melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Energi awal mungkin harus diberikan untuk memulai reaksi, tapi begitu mulai, reaksi akan berjalan secara mandiri, seperti saat menyalakan kompor gas. Dengan percikan-percikan api, bentuk padat hidrokarbon juga akan terbakar, tapi tidak terlalu mudah. Dalam beberapa kasus, tidak semua karbon akan membentuk CO2, jelaga asap, serta karbon monoksida CO. Juga dapat diproduksi saat berada dalam kondisi kekurangan oksigen. Di sini saya Nurmila sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari teman saya. Senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah karbon yang diikat dan atom karbon lainnya. C. Atom C primer adalah atom C yang diikat oleh satu atom C yang lain. B. Atom C sekunder adalah atom C yang diikat oleh dua atom C yang lain. C. Atom C tersier adalah atom C yang diikat oleh tiga atom C yang lain. D. Atom C kuarter adalah atom C yang diikat oleh atom C yang lain. Keterangan: nomor 1, atom C primer; nomor 2, atom C sekunder; nomor 3, atom C tersier; nomor 4, atom C quaterner. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon berdasarkan kerangkanya. A. Senyawa hidrokarbon rantai terbuka alifatik. B. Senyawa hidrokarbon rantai tertutup asiklik. C. Senyawa hidrokarbon terbuka asiklik. D. Senyawa hidrokarbon aromatik. Di samping ini ada rumus senyawa hidrokarbon berdasarkan klasifikasi tata nama organik. Karena CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n2. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang memiliki struktur paling sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen.
Rumus umum untuk hidrogen tersuasi adalah CnH2n+2. Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama pada bahan bakar fosil dan ditemukan dalam bentuk rantai lurus maupun bercabang. Hidrokarbon dengan rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda dinamakan isomer terstruktur. Kemudian sifat umum alkana. Yang pertama, hidrokarbon jenuh. Yang kedua, disebut golongan parafin karena afnitisan kecil, sedikit gaya gabung. Yang ketiga, sukar bereaksi. Yang keempat, bentuk alkana dengan rantai C1 sampai C4 pada suhu kamar adalah gas. C4 sampai T17 pada suhu adalah cair dan C18 pada suhu kamar adalah padat. Yang kelima, titik didih makin tinggi bila unsur C-nya bertambah dan bila unsur C-nya sama maka yang bercabang mempunyai titik didih yang lebih rendah. Yang keenam, sifat keluruan, mudah larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketujuh, massa jenisnya naik sering dengan penambahan jumlah unsur C. Sifat fisis alkana. Pada suhu biasa, metana, etana, propona, dan butana terwujud gas. Petana sampai hektadana C17H36 berwujud cair. Sedangkan oktadektana C18H38 dan seterusnya berwujud padat. Alkana tidak larut dalam air. Pelarut yang baik untuk alkana yaitu benzena, karbon tetraktioda, dan alkana lainnya. Semakin banyak atom C yang dikandungnya, semakin besar nilai MR-nya. Maka satu, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang kedua, kerapatannya makin besar. Yang ketiga, viskositas alkana makin naik. Dan yang keempat, volatilitas alkana makin berkurang. Sifat kimia alkana. Yang pertama, alkana memiliki dua jenis ikatan kimia, yakni ikatan C sampai C dan C sampai H. Ikatan C sampai C dan C sampai H tergolong kuat karena untuk memutuskan kedua ikatan tersebut diperlukan energi masing-masing sebesar 347 kJ per mol untuk C sampai C dan 4,13 kJ per mol untuk H sampai H. Energi tersebut dapat diperoleh dari panas seperti dari pemantik api pada pembakaran LPG di atas. Yang kedua, alkana memiliki ikatan C sampai C yang bersifat nonpolar dan C sampai H yang dapat dianggap nonpolar karena beda oksigen. Ini yang menyebabkan alkana dapat bereaksi dengan reaksi nonpolar seperti oksigen dan halogen. Dan reaksi alkana dengan oksigen di atas merupakan salah satu dari 3 reaksi alkana akan dibahas, yakni yang pertama pembakaran alkana, yang kedua perengkahan reaksi eliminasi alkana, dan yang ketiga reaksi substisasi alkana oleh halogen. Alkena merupakan salah satu hidrokarbon tak jenuh namun cukup reaktif. Gugus fungsi alkena yang terpenting adalah adanya ikatan rangkap 2 C sama dengan C. Sifat umum alkena. 1. Hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2. Yang kedua, alkena disebut juga olefin. Nomor 3. Sifat fisiologis lebih aktif sebagai obat tidur 2-metil 2-butena. Nomor 4. Sifat sama dengan alkana tapi lebih reaktif. 5. Sifat-sifat gas tak berwarna dapat dibakar, bau yang khas, eksplosif dalam udara. Nomor 6, terdapat dalam gas batu bara biasa pada proses cracking. Sifat fisika alkena. Alkena mempunyai sifat tidak larut dalam air, massa jenis lebih kecil dari 1 dan titik didih bertambah tinggi dengan meningkatnya jumlah atom C. Perhatikan tabel titik didih dan massa jenis alkana berikut ini. Alkena memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Perbedaannya yaitu alkena sedikit larut dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan rangkap yang membentuk ikatan pi. Ikatan pi tersebut akan ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif sebagian. Sifat kimia alkena. Ikatan rangkap yang dimiliki alkena merupakan ciri khas dari alkena yang disebut gugus fungsi. Reaksi terjadi pada alkena dapat terjadi pada ikatan rangkap, dapat pula terjadi di luar ikatan rangkap.
Reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap disebut reaksi adisi yang ditandai dengan putusnya ikatan rangkap, ikatan pi membentuk ikatan tunggal, ikatan ki dengan atom atau gugus tertentu. Selain sifat-sifat tersebut, dapat mengalami reaksi polimerisasi dan alkena juga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan uap air apabila jumlah oksigen melimpah. Apabila jumlah oksigen tidak mencukupi, maka terbentuk karbon monoksida dan uap air. Alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3-C sama dengan C-. Memiliki sifat yang sama dengan alkena namun lebih reaktif. Ciri dan sifat alkuna. Sifat fisika alkuna. Sifat fisika alkuna mirip dengan sifat-sifat alkana maupun alkena. Berdasarkan titik didihnya, 3 senyawa alkuna terpendek berwujud gas. Alkuna sangat sukar larut dalam air tetapi larut di dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida. Massa jenis alkuna sama seperti alkana dan alkena lebih dari air. Titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Semakin bertambah jumlah atom C, harga Mr makin besar maka titik didihnya makin tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tata nama hidrokarbon. Tata nama senyawa organik itu dibagi menjadi 2, yaitu tata nama sistematik dan tata nama umum. Aturan-aturan pemberian nama sistematik alkana. Yang pertama yaitu alkana tak bercabang, pemberian nama sistematik sesuai gambar. Untuk nama umum ditambah N atau normal untuk alkana yang tidak bercabang. Yang kedua, untuk alkana yang rantainya bercabang, rantai utamanya adalah rantai dengan jumlah C terpanjang. Yang ketiga, yaitu rantai terpanjang nomor dari ujung yang paling dekat dengan substituen sehingga rantai cabang memberikan nomor yang sekecil mungkin. Pada pemberian namanya, hanya nomor atom karbon rantai utama yang mengikat substituen dituliskan, kemudian diikuti nama substituen tersebut. Yang keempat, yaitu jika terdapat lebih dari satu substituennya yang sama, maka nomor masing-masing atom karbon rantai utama yang mengikat substituen semuanya harus terikat atau harus dituliskan. Yang kelima, yaitu jika terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda, maka dalam penulisan nama disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dari nama substituen. Yang keenam, yaitu awalan-awalan yang diikuti tanda hubung atau penghubung tidak perlu diperhatikan dalam menentukan urutan abjad. Sedangkan awalan iso dan neo tidak perlu dipisahkan dengan tanda hubung dan diperhatikan dalam menentukan urutan abjad. Awalan iso menunjukkan adanya gugus CH, sedangkan awalan neo menunjukkan adanya gugus min CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Atikotul Maula akan melanjutkan presentasi dari Reni Nurpuspitasari. Tata nama alkena. Pemberian nama untuk senyawa-senyawa alkena berdasarkan sistem IUPAC mirip pemberian nama pada alkana. Rantai utama alkena merupakan rantai dengan jumlah atom C terpanjang yang melepati gugus ikatan rangkap dan atom C yang mengandung ikatan rangkap ditunjukkan dengan nomor. Ikatan rangkap yang dinomori diusahakan memperoleh nomor serendah mungkin. Pemberian nama pada alkena yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan akhiran ena dengan jumlah atom sama dengan alkana. Yang selanjutnya ada tata nama alkuna. Pemberian tata nama alkuna menurut sistem IUPAC. Yang pertama, pemberian nama pada alkuna menyerupai tata nama alkena, yakni mengganti akhiran ana pada alkana terkait dengan akhiran una. Yang kedua, rantai atom karbon terpanjang adalah rantai atom karbon yang mengandung ikatan ganda 3. Yang ketiga, penomoran dimulai dari
salah satu ujung rantai yang memungkinkan ikatan rangkap 3 memiliki nomor yang serendah mungkin. Yang keempat, pada penulisan nama, atom C yang mengandung atom ikatan ganda 3 akan ditunjukkan dengan nomor. Nama umum. Nama umum digunakan untuk alkuna-alkuna sederhana. Dalam pemberian nama umum alkuna dianggap sebagai turunan asetilena yang satu atom hidrogennya diganti oleh gugus alkil. Yang selanjutnya kita akan membahas penggunaan hidrokarbon dalam kehidupan. Yang pertama, alkana. Contohnya adalah gas alam. Hampir 80% gas alam tersusun dari senyawa alkana, yaitu metana, dan 20% sisanya terdiri dari senyawa alkana lainnya seperti etana, propana, dan juga butana. Yang kedua ada alkena. Contohnya adalah etena digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik polietena. Yang kemudian ada propena yang digunakan untuk membuat plastik. Beberapa kegunaan monomer dan polimer, yaitu polimer untuk membuat serat sintesis dan peralatan masak. Di antara kegunaan lainnya adalah dapat digunakan sebagai obat bius, untuk memasak buah-buahan, dan juga untuk sintesis zat lain. Yang selanjutnya yaitu penggunaan hidrokarbon dalam kehidupan. Alkuna. Yang pertama yaitu etuna atau asitelena yang sehari-hari dikenal sebagai gas karbit, dihasilkan dari batu karbit. Yang kedua yaitu untuk penerangan, dan yang ketiga untuk sintesis senyawa lain. Yang selanjutnya yaitu isomer senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu alkana. Struktur alkana dapat berupa rantai lurus atau rantai bercabang. Alkana yang mengandung 3 atom karbon atau kurang tidak mempunyai isomer seperti CH4, C2H6, dan C3H8. Karena hanya memiliki satu cara untuk menata atom-atom dalam struktur ikatannya, sehingga memiliki rumus molekul dan rumus struktur molekul sama. Semakin bertambah jumlah atom C pada alkana, maka semakin banyak isomernya, seperti yang terdapat pada tabel. Yang kedua yaitu isomer alkena. Alkena yang paling rendah memiliki isomer yaitu butena atau C4H8. Alkena memiliki 2 jenis isomer, yaitu yang pertama isomer posisi dan yang kedua isomer geometri. Yang ketiga yaitu isomer fungsional. Isomer fungsional pada alkena dimulai dari propena atau C3H6. Yang selanjutnya yaitu isomer alkuna. Sebagaimana alkana, alkuna juga hanya memiliki isomer posisi. Alkuna tidak memiliki isomer geometri. Mengapa? Sebab alkuna paling rendah yang memiliki isomer yaitu butuna atau C4H6. Akibat pengaruh ikatan rangkap, isomer posisi alkuna mengalami 2 jenis pergeseran penataan atom, yaitu yang pertama isomer posisi, di mana perubahan posisi dialami oleh ikatan rangkap. Yang kedua isomer posisi, di mana perubahan posisi dialami oleh rantai cabang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.